Dokter. Itu apa sih? Crawling gitu. Hajat mulai. Oh, mulai. Iya, maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan atau akan memaparkan atau mempresentasikan tentang asas-asas umum pemerintahan yang layak. Sebelum itu, kami akan berterima kasih kepada beliau sebagai dosen, Bapak Arif Rahman, MH, selaku MK mata kuliah Hukum Administrasi Negara di HTNA semester 4. Dan saya di sini ada beranggota, yaitu yang pertama Iqbal Restu Nurfadilah sebagai pemateri, Anantasya Adiyanti sebagai pemateri, Ilva Minatika sebagai pemateri, dan Diah Lukita Parameswari sebagai pemateri. Ya, baik, langsung saja mulai. Yang pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Ilva Minatika. Waktu dan tempat kami persilakan. Slide. Mana materinya? Baik, langsung saja. Mana? Yang tadi. Emang langsung ini? Bukan, yang pertama yang A. Yang pendahuluan, Pak. Mana? Ulang aja. Ya, langsung saja pendahuluan. Pergeseran konsepsi Terstaat atau negara peronda ke konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi Terstaat berlaku prinsip Staatsonthouding, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan Bestuurszorg atau kesejahteraan umum yang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya, pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, setiap bentuk campur tangan pemerintah ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas yang menjadi sendi utama negara hukum. Akan tetapi, karena ada keterbatasan dari asas ini atau karena adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, kepada pemerintah diberi kebebasan phrase Ermesen, yaitu kemerdekaan pemerintah untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.
Hmm, yang berikutnya ada Freys Hermesen merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Dalam praktik, Freys Hermesen ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Menurut Syahran Bassah, pemerintah dalam menjalankan aktivitas pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam konsepsi welfare state, tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsepsi negara hukum mengindikasikan equilibrium antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Ilva Minatika yang sudah menjelaskan tentang pendahuluan asas-asas umum pemerintahan yang layak. Baik, poin kedua yang akan dijelaskan oleh Saudari Dia Lukita Parameswari. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya sejarah kelahiran AAUPL. Sejak dianutnya konsepsi welfare state yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara, dan untuk mewujudkan kesejahteraan ini, pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Yang campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan undang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan dan berdasarkan pada inisiatif sendiri melalui Freys Hermesen. Ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara karena dengan Freys Hermesen muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat, baik dalam bentuk unrestricted overheads determinant de pouvoir maupun dalam bentuk willekeur yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara. Guna menghindari atau minimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada tahun 1946 pemerintahan Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh De Monchi yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang Verhogde-Rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi De Monchi ini kemudian melaporkan hasil penelitian tentang Verhogde-Rechtsbescherming dalam bentuk Algemens Beginselen van Behoorlijk Bestuur atau asas-asas umum pemerintahan yang layak. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah atau ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Komisi De Monchi dengan pemerintahan, yang menyebabkan komisi ini dibubarkan pemerintah. Kemudian muncul komisi yang sama dengan De Monchi. Namun komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu karena ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penelitiannya tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil.
Terbukti dengan dibubarkannya dua panitia tersebut, ditambah pula dengan munculnya kekhawatiran di kalangan pejabat dan para pegawai pemerintahan Belanda terhadap AAUPL karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar pengujian dalam menilai kebijakan-kebijakan pemerintah. Seiring dengan perjalanan waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai pemerintahan tersebut akhirnya hilang. Bahkan sekarang telah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Belanda. Jat, suaranya nyalain dulu. Baik, terima kasih kepada Saudari Yanokita Parameswari yang telah menjelaskan sedikit tentang sejarah kelahirannya AUPL atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak. Baik, selanjutnya poin yang ketiga atau C yang akan dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Karena nggak ada Saudara Iqbal, saya akan gantikan. Peristilahan pengertian dan kedudukan AUPL atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak. Baik, di sini sudah terpecahlah menjadi 3, yaitu peristilahan, pengertian, dan kedudukan AUPL. Yang pertama, peristilahan. Dalam bahasa Belanda istilah behoorlijk berarti betamelix dan pasien, yaitu pantas, patut, cocok, sesuai dengan layak. Di samping itu juga berarti fatsoelijk, betamelix, which, yakni sopan dan terhormat. Tata cara yang pantas dan sopan dengan mengacu kepada asal kata behoorlijk ini, yang semuanya menunjukkan kata sifat dan berarti ada yang disifati yaitu bestur. Maka penerjemahan algemeen, beginselen van behoorlijk bestur menjadi asas-asas umum pemerintahan yang layak, kiranya lebih sesuai dari segi kebahasaan. Selanjutnya yang poin kedua atau B ya, pengertian AUPL ini. AUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat. Bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Yang selanjutnya, yang C, kedudukan AUPL, yaitu kedudukan AUPL ini dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Menurut Philippus M. Hudson, AUPL harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah. Meskipun arti yang tepat dari AAUPL bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan bahwa AAUPL adalah asas-asas hukum tidak tertulis dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu. Dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Sebenarnya menyamakan AUPL ini dengan norma hukum tidak tertulis dapat menimbulkan salah paham. Sebab dalam konteks ilmu hukum telah dikenal bahwa antara asas dengan norma itu terdapat perbedaan. Asas atau prinsip merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak, ide atau konsep
dan tidak mempunyai sanksi. Sedangkan norma adalah aturan yang konkret, penjabaran dari ide dan mempunyai sanksi. Jadi, dari kedua perbedaan itu sudah jelas. Berdasarkan keterangan ini tampak sebagaimana juga disebutkan Jazim Hamidi bahwa sebagian AAUPL masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Baik, poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anantasya Adianti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi dan arti penting asas-asas umum pemerintahan yang layak. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samara, atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan fresh airmanship atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan on-rate debt, determination, default, abuse, the right, and ultra-vires. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980. Yang ketiga, bagi hakim tun dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Yang terakhir, selain itu, asas-asas umum pemerintahan yang layak tersebut juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Anantasya Adianti yang sudah menjelaskan tentang fungsi dan arti penting AUPL atau asas-asas umum pemerintahan layak. Mungkin itu saja dari kelompok 6 menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan layak. Sedikit ada kata Immanuel Kant. Dalam hukum, seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika, dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya. Terima kasih kepada Bapak Arif Rahman sebagai dosen Hukum Administrasi Negara HTNA semester 4 yang sudah memberikan materi atau memberikan tentang kepada kelompok 6. Dan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.